Kembali dengan Caraka Channel, Carita Rakyat Kampung, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Lagi Citarum, Kang. Siap. Itu nanti oke lah seperti Ya. itu. Citarum itu bukan hanya soal pabrik. Tadi saya udah bincang-bincang dengan Kang Aldi sebelum kita di sini. Katanya tumbuh-tumbuhan, terus gunung geus garundul. Ya, betul. Luar biasa, Kang. Cisanti itu salah satu mata airnya Citarum. Hanya Ya. salah satu. Karena banyak yang di Sumedang juga ada kan. Di daerah Garut juga ada, perbatasan Sumedang Garut. Itu mata airnya kan ke Citarum kan. Citarum. Di Lembang juga. Iya. Tapi kita waktu itu nyorot Gunung Wayang. Wah, Gunung Wayang. Gunung Wayang di Cisanti, Iya. di arah Pangalengan itu. Itu tuh 80% gundul, Kang. Ngeri, gundul lah. Berapa sih kebutuhan pohon yang harus ditanam untuk bisa kembali air tidak banjir lagi di Ada resapan ya. Dayakolot dan Balenda. Waktu itu kita tulis, kita cari kurang lebih 25 juta pohon besar yang harus ditanam. 25 juta. Nah, bayangkan Lur. Berarti harus ditanam 25 juta Pohon pohon besar ya, pohon Pohon keras. besar dan pohon keras. Pohon keras. Nah, maksud pohon keras gimana? Pohon keras itu artinya ya sebangsa mahoni, Oh. ki hujan, Hujan, ya betul. yang seperti itu yang perlu untuk bagaimana supaya Dayakolot, Baleendah tidak banjir. Nah, berarti serapan. Nah, Di karena sana di atas di hulu yang itu. sekarang di hulu yang mana Gunung Wayang udah 80% gundul. gundul. Ngeri banget. Udah jadi tanaman musiman Nah, sekarang. makanya juga nih ke yang dinas terkait yang memberikan kebijakan. Dinas Kehutanan barangkali Bali ya. Perhutani, kemudian kebijakan pemangku wilayah Bapak Bupati agar jangan seenaknya memberikan izin kepada penebang-penebang untuk dialihfungsikan menjadi perumahan, menjadi kebun penggarapan, kemudian taman. Karena ngeri juga 25 juta yang harus dibutuhkan untuk Mengembalikan lagi Jawa Barat, Bandung. mengembalikan ke semula. Itu berapa puluh tahun ya Jenderal ya? Jadi gini, pada saat 2017 Pak Doni Monardo menanam, itu udah dilihat bahwa udah kita survei semua, kebutuhannya dihitung secara kasar itu 25 juta pohon keras harus ditanam. Tapi sebetulnya kan Pemda udah ada program udah berpuluh-puluh tahun. Betul. Nah, di situ kita lihat bahwa program di sana karena tidak sinergi waktu itu dengan TNI, sehingga sekarang ditanam, seminggu deui udah hilang. Nah, Seminggu udah hilang karena memang masyarakat tidak menginginkan itu. ayeuna dipelakeun Lur, saminggu teh leungit. Leungit, masyarakat tidak menginginkan itu karena masyarakat inginnya pohon-pohon yang tanaman yang musiman 3 bulan panen. Betul. Sehingga itu tanam seberapa pun habis kena hujan habis. Iya. Citarum Harum datang ke sana, nanam. Pak Doni Monardo memerintahkan ditanam setelah 1 meter baru boleh tanam waktu itu. Standarisasi Pangdam seperti itu kebijakan. Waktu itu iya, 1 meter baru boleh tanam. Sehingga sekarang namanya Gunung Wayang itu udah ada sedikit-sedikit udah hijau. Oh, udah besar. alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ditunggu. Iya. Ditunggu. Jadi unik di sana. Yang pertama itu. Yang kedua masyarakat di sana kadang-kadang karena saking tidak maunya tanaman pohon besar karena menutupi pohon musiman itu, Musiman, betul. sehingga kadang-kadang diracun. Diracun. Tapi Nah, Lur, masyarakat itu masalah masyarakatnya seperti itu. Jadi edukasi buat masyarakat, tong hayangeuna produksi sorangannya Iya. bisa panen, tapi satu sisi dia lebih parah nanti. Buat masyarakat yang di hilirnya. Kan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan masyarakat beredukasi biar agar tadi yang sudah ditanam jadi payah dari Satgas Citarum Harum termasuk pohon-pohon ya bisa selamanya tidak diracun, dicopotin, justru buat masa yang akan datang anak cucu kita. Sekarang Ya, udah juga. bisa tumbuh dia, Kang. Mungkin udah 2017-18, udah berapa tahun tuh? 4 tahunan ya kurang lebih. Ya sekarang udah ada yang 3 meter, 4 meter pohon itu. Oh, Karena magic, dijaga. 4 meter, Karena betul, udah dijaga betul. sama TNI kan. Betul, betul. Dan di sana unik, Kang. Pada saat musim kemarau,
itu TNI itu dengan rakyat bersama-sama, hasil tanaman itu kan mati kalau dibiarkan. Betul. Bagaimana caranya? Diinfus, Kang. Sama TNI diinfus. Tuh, diinfus tanaman Nur, lain Jadi, jelema unggul lah. Setiap pohon dikasih botol aqua, Kang. Betul, Botol aqua, airnya kan nggak ada tuh. betul. TNI dengan rakyat berbondong-bondong tiap pagi, tiap sore, dipanggul eta cai, pakai jariken, satu-satu, Kang. Sampai hidup itu. Nah itu Itu dilakukan oleh TNI. gitu. kinerjanya TNI yang ditugaskan di dan sektor 21 dan yang Dan yang lainnya. lain-lain semua Ini seperti itu. Perawatan masalah Perawatan yang lingkungan, penting. masalah Lingkungan. bukan hanya sungai saja, tapi Semua. asal muasal semuanya, ekosistem yang ada di Terus situ. yang ada ya. Jadi tahun 2017 sebelum kita Citarum Harum main, sebelumnya kan ada Citarum Bergitar, Iya. Citarum Bestari, Iya. tapi sinergitasnya kurang bagus, Kurang harmonis, kurang harmonis lah. Akhirnya adalah jadi Citarum Harum dengan dipimpin oleh Pak Doni waktu itu. Kita udah melihat di Gunung Wayang itu, Kang, Betul. dulunya itu mata air itu ribuan. Tapi 2017 kita lihat tinggal 112 mata air. Mata air. Kalau dibiarkan sampai sekarang, waktu itu tidak ada Citarum Harum, mungkin tinggal air mata, Kang. Bukan betul. mata air, iya. Dari Air mata ratusan, dari ribuan Mata air, mata air. tinggal 112 waktu itu ya. Betul. Sekarang mungkin udah tambah lagi karena udah banyak pohon-pohon yang udah kita tanam. Betul. Cuma keterbatasan bibit, keterbatasan prajurit, keterbatasan tenaga tidak bisa maksimal seperti yang kita inginkan. Betul. Kita inginnya 1 tahun tuh 1 juta pohon tertanam. Oh, amazing, amazing. Tapi ternyata hanya mampu kita 100.000, kan. Oh, itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Dan hidup, kan. Betul. Dan itu hidup 100.000. Artinya kalau ini dilanjutkan dengan kebutuhan 25 juta pohon itu, 1 tahun hanya 100.000, kira-kira Wah, ngeri, berapa ratus puluh tahun? Berarti ini dinas yang terkait, dinas ini perhutani yang memang berkewajiban untuk penghijauan kembali gunung-gunung yang sudah terkikis, yang sudah ditebangi. Nah ini mudah-mudahan, karena tidak selamanya TNI ini ada terus di situ. ada terus di situ. Perpres habis tahun 2024, Kang. 2024 udah habis, berarti Tapi kalau saya jadi di sana, insya Allah kita lanjutkan. mudah-mudahan, jadi kita dukung lagi beliau. Harus. Masyarakat Beliau, terus ada yang betul. bimbing TNI di Mudah-mudahan dalamnya. insya Allah, karena Iya. ya terinspirasi dan aspirasi masyarakat bahwa beliau memang sudah lama tahu tentang masalah ekosistem Kabupaten Bandung, termasuk kata beliau dulu mah yang namanya rancakek teh penyuplai ya Bang Aldinya Ikan mas, lauk mas, beasnya. beas, lauk mas. Nah, karena sekarang tanah Ayeuna mah produktif tinggal naon. di Rancakek udah nggak ada. Lauk mas datang di Cirata, bareto terkenal di Rancakek, wah kemana eta? Mengembalikan hal yang itu yang lebih sulit lagi. Sudah. Sudah yang jadi impian mungkin Bang Aldi ya, udah nggak bakalan bisa ya? Bisa. Kalau semua bergerak bisa. Oh, amazing, kata beliau bisa. Harus bisa. Harus bisa. Berarti dari kita, untuk lingkungan. Kalau tidak sekarang, Anak cucu kita. Kan? anak cucu kita nanti yang betul-betul. Jadi, baheula Kang, waktu saya SMP, SMA di Muhammad Toha ya, terutama saya rumah di Jalan Muhammad Toha. Lamun rek berangkat sekolah eta, pasti ngadenge aya nu tukang manggul ikan jualan lauk. Ambil wadah gitu ya? Ya, nah, jorangnya, Ya, joran namanya itu kan. ya. Teriakannya tuh khas. Ya. Lauk mas, ranca ekek. Mas Tahu. ayeuna mah. Wah, kemana tak? Aduh, Mana Allah. ayeuna? Betul. Ayeuna bekas limbah semua ranca Bebas ekek. semua. Betul. Sawah Itu. produktif pun juga udah berkurang Bang Li ya. Ya, Alih fungsi banjir dari nu pabrik ya. ya. Itu Banjir, wah. itu perlu ya kesadaran semua lah. Jadi penanganan kebijakan pemangku wilayah termasuk Bapak Bupati di dua wilayah ya, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. ya. Ke depan, apalagi nanti ada rencana untuk pemekaran Bandung Timur. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru, kelak kalau terjadi pemekaran Bandung Timur, ada salah satunya yang terperhatikan adalah lingkungan. Karena sesuatu kesuksesan berawal dari lingkungan. Ya. Kalau lingkungannya kumuh, lingkungannya kotor, maka saya yakin tidak akan masyarakatnya juga sejahtera. Ya. Semua di situ. Nah, Tidak nyaman ya, betul. tidak bahagia. Ini kebanyakan limbah-limbah pabrik, limbah-limbah yang tercemari ke sungai itu kan ada limbah pabrik, Ada limbah limbah rumah manusia, tangga, rumah limbah tangga. manusia, kohe, kotoran hewan, sampah-sampah yang terbuang ke sungai. Nah ini mungkin ada saran terakhir dari Jadi luar biasa Kang. Data itu ada di saya semua. Karena saya dari awal ya.
untuk limbah manusia aja, kotoran manusia, Kabupaten Bandung dengan Cimahi itu kurang lebih ada lebih dari 20-30 ribu rumah yang buang Langsung ke sungai. langsung ke sungai. Tidak pakai Lunglap septic langsung. gitu, lunglap. Tidak ada septic tank. Lunglap lur, apa lunglap? Tapi kita udah berbuat di Cimahi, di sini udah berbuat Betul. buat WC komunal, tiap-tiap ini kita berharap ke depan itu sungai itu menjadi beranda depan kita, bukan beranda di belakang. Betul. Sekarang kan beranda belakang. Di belakang. Betul. Sehingga buangan kotor-kotoran tuh ke walungan KB. Iya, betul. Nah, kita udah kita sampaikan ke masyarakat, kita sosialisasi, itu udah banyak. Dan saya kebanggaan saya, Kang, di Citepus, Kang. Oh, Citepus. Citepus itu di Kabupaten Bandung, di belakang Jalan Muhammad Toha. Iya, iya. Di situ ada namanya Sungai Citepus. Oh iya. Betul. Sungai Citepus itu panjangnya 2 km. Masyarakatnya ada 3 RW, RW 7, RW 8, RW 9. Betul. Ada ribuan di situ, Kang. Iya. Itu jalan itu, harusnya bantaran sungai ada jalan Iya. inspeksi ya. Itu udah tertutup rumah-rumah liar semua. Jadi alhasil kalau ada masyarakat yang sakit, terdamang di dalam, Iya. mau dibawa ke sungai ke rumah sakit, ke Jalan Muhammad Toha, Iya. itu dipanggul, Kang. Termasuk mobil, motor hese, dipanggul, Kang. Sebeberapa puluh tahun. RW nyarankan untuk dibuat itu jalan, nggak bisa. Betul, betul. Celakanya lagi, Sungai Citepus sepanjang 2 km itu pendangkalannya udah luar biasa. Jadi yang harusnya 5 meter dalamnya, tinggal 1 meter. Ngeri lur. Sungai 1 meter solokan. eta mah. Solokan. Besarnya besar, 5 meter lebarnya. Tapi tinggal 1 meter dalamnya. Pendangkalan. Betul. Jadi kita keruk selama 1 tahun itu, sekarang udah 5 meter lagi. Alhamdulillah 5 Udah meter. 5 meter lagi sekarang. Oh, amazing TNI kita. Jadi sebetulnya waktu Berapa itu, buat Pangdam 3 Siliwangi ya? ya. Jadi selama waktu itu, hujan saeutik di Bandung, Iya. tilu RW kebanjiran. Wah, betul betul. Mana Akhirnya bau deh, aman. Pak. Betul, betul. Sekarang aman. Itu yang pertama. Jadi aman, sungai itu udah aman. Yang kedua apa? Jalan yang tidak ada, itu saya hanya bicara dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades di situ, dengan masyarakat, kumpul di aula, termasuk ada kantor RW yang ngambil bantaran sungai itu. Betul. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, 3 kali 4 kali ngobrol dengan saya, cerita-cerita, dengan rela, dengan suka hati, ikhlas, membongkar semua itu rumah. Amazing. Rumah itu dibongkar semua, sekarang udah jadi jalan, mobil bisa masuk, Kang. Oh, subhanallah. 2 km udah ada, di beton sekarang udah. Betul, betul. Bahkan ada masyarakat yang minta, ingin jalan itu nama saya gitu loh. Saya bilang, ya silakan aja, kalau rakyat mau silahkan, saya bilang. Tapi kalau ini saya tidak, itu kan memang pengabdian ya. Iya, Kita pengabdian. memang waktu itu, ya saya orang situ gitu loh. Iya. Saya orang Bandung asli, orang didinya, Iya. tempat main saya di Menger itu tempat ngurak saya dulu Betul, kan. Betul. Masa ya. sih daerah Menger kan itu. Iya. Jadi ya luar biasa kan. Dan semua di bantaran-bantaran sungai, Citarum yang besarnya, maupun sungai-sungai yang kecil, anak-anak sungai Citarum, Iya. rumah-rumah liar saya bisa membongkar tuh waktu itu kurang lebih berapa ya? Banyak sekali, mungkin dari 1.000 rumah ada kan. 1.000 rumah Dan yang dibongkar, yang di bantaran sungai. tanpa kekerasan, Betul, betul. kita hanya Dengan ngobrol, kesadaran. kesadaran, Betul, kita ngadu bako lah jeung rakyat, Iya, betul, betul. ngadu bako. Ini amazing. Jadi, Lur, Kabupaten Bandung, beliau dengan keterbatasan udah memberikan satu kebijakan ya tadi buat lingkungan, apalagi ke depan kalau mudah-mudahan kita doakan beliau jadi diusung dari Partai PAN untuk memangku jabatan sebagai anggota Dewan DPR dan PRR RI, lebih punya kebijakan lebih luas lagi dengan keterbatasan jabatan sebagai seorang satgas, kemudian sebagai anggota TNI, ya tidak Masih bisa kita masih lakukan bisa itu. Kalau dilakukan. nggak pakai duit kok. Oh, subhanallah. Semuanya. Waktu apalagi pertama-tama Pak Doni itu, memang belum ada anggaran. Betul. Anggaran datang itu di tahun 2019 kan. Iya. 2018 itu masih nganjuk-nganjuk Pak Doni itu. Itu luar biasanya Pak Doni itu. Kita Amazing, pun ya? semangat gitu loh. Nah, Prajuritnya ini yang harus semangat. diikuti nanti pada saat serah terima ke Pangdam yang baru juga mungkin ya harus dipertahankan hal yang serupa Nah, seperti itu. saya pikir napas prajurit itu sama kan. Wah, alhamdulillah. Sabta Marga, betul. Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, Iya.
mementingkan kepentingan rakyat, itu udah ada di situ semua. Alhamdulillah, karena ya tadi Sabta Marga tadi betul-betul Melekat. memang melekat dan Kita dijiwai kan gitu. Iya. Tidak hanya pada saat dia masih aktif, tapi Sampai sudah nanti ya tadi sampai terakhir tidak dengan- mendengar lagi tembakan salvo. tidak Baru kita dengar berhenti, lagi. berarti. Ngeri Mengabdi banget. kepada negara. Subhanallah. Iya. Ya. Nah, pesan-pesan terakhir barangkali Jenderal untuk ke depan masyarakat, untuk yang bantalan sungai, dan kelak ke depan mungkin arahan-arahan buat masyarakat Kabupaten Bandung khususnya, Jawa Barat bagaimana? Ya. Jadi kita berharap Satgas Citarum Harum ini masih jalan. Perpres nomor 18 tahun nomor 15 tahun 2018 masih berlaku sampai tahun 2024. 24. Artinya saya, Pak Doni sudah purna semua. Tuh. Kita hanya melihat aja adik-adik saya yang dan sektor sekarang melanjutkan tugas itu. Ya masyarakat perlakuannya harusnya sama. Betul. Harus Berarti tetap aja dukung itu dan mereka terbuka kok. Terbuka, Siap. tentara terbuka. Ke siapapun yang penting ada masukan pasti akan ditindak oleh para prajurit yang ada di lapangan. pelaksana lapangan. Ya. Bagus, Jadi bagus. masyarakat jangan khawatir. Mudah-mudahan Satgas Citarum ini berhasil sampai Amin. selesai di tahun 2024. Amin, amin. Tapi ya rata-rata kan nanya Kang, lamun nggak selesai 2024, rek dikemanakan ya Citarum Harum teh? Mun rakyat, mun Masyarakat Perpresnya tidak udah peduli selesai. lagi, iya. apa balik deui rakyat micen runtah ka walungan deui? Iya. Ya memang harus ada yang ngawasi. Masih. Ya mudah-mudahan beliau jadi 2024 nanti kan bisa Dievaluasi. sambut ya evaluasi Iya, kembali. evaluasi kita sarankan lagi kan. Sarankan lagi mudah-mudahan. Ya, terakhir paling itu, Pak. Boleh? Ya. Ya, mudah-mudahan tadi apapun edukasi dari beliau yang pernah menjadi Satgas dan sektor 21 Citarum Harum dapat kita cermati, edukasi buat kita. Kalau teu kurang usaha deui, salah satu tadi ekosistem ya di lingkungan kita termasuk Citarum, Hulu Citarum sampai hilir Citarum Ya. di Karawang. Dan termohonkan juga buat para penduduk yang ada di bantalan sungai manapun yang sumbangsinya ke Sungai Citarum, tolong mengawasi juga. Jadi tadi alhamdulillah banyak edukasi buat kita dari salah satu tadi dan sektor 21 mantan dan sektor 21 Citarum Harum. Yang mudah-mudahan edukasi ini dari beliau bisa kita cermati, kita amati dan kita laksanakan untuk kehidupan kita, masalah lingkungan orang Sunda ke depan. Tadi tidak hanya sampai beres 2024, tiap hari kita peduli akan lingkungan. Dan luar dari itu mudah-mudahan kita doakan juga pada saat nanti beliau ikut di ajang pesta demokrasi dari Partai PAN, diusung dari Partai PAN menjadi anggota Dewan DPR MPRI, mudah-mudahan terlaksana lungsur lancar gitu ya. Mudah-mudahan. Itu saja masyarakat Kabupaten Bandung, orang Sunda atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.